الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. Hadirin, hadirat beserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hidup sampai saat ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kehidupan yang diberikan kepada kita secara gratis kita pergunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita melaksanakan hal-hal yang baik yang berguna bagi kita sendiri dan berguna bagi masyarakat di sekeliling kita. Kita menjauhi hal-hal yang berbahaya untuk kita dan berbahaya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kehidupan yang diberikan kita secara gratis ini telah kita laksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berbahagia di dunia dan berbahagia pula di akhirat kelak. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar secara hidupnya bagaimana berat kehidupannya ketika dia berada di Mekah dan bagaimana kehidupannya di Madinah. Di situ ada orang Yahudi. Orang Islam selalu bertentangan dengan orang Yahudi sampai hari ini. Palestina sampai hari ini belum diumumkan kemerdekaannya, padahal dia sudah merdeka. Tetapi orang Yahudi mengusahakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak mereka. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambil kita beriktikaf, marilah kita berniat untuk beriktikaf di masjid agar kita dapat pahala. Sambil kita duduk, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita duduk, kita menunggu tibanya waktu Isya. Nanti kita akan salat Isya berjamaah di masjid atau di tempat-tempat yang ada kaum muslimin, di menasah atau di masjid-masjid, di surau-surau. Itu adalah tempat kita salat berjamaah. Hadirin yang berbahagia, satu hari Musa alaihi salam, Musa yang diturunkan kitab Taurat kepadanya, berpidato di kalangan Bani Israel. Dia dalam pidatonya bertanya,
siapakah manusia yang paling banyak ilmunya? Dia bertanya, dia pula menjawab. Maka Allah tidak senang dengan jawaban Nabi Musa bahawa dia adalah orang yang paling tahu di dunia ini. Allah mewahyukan kepadanya bahawa ada seorang hamba yang hidup di tempat bertemunya dua laut. Disitulah orang itu lebih tahu dari kamu. Maka Musa ketika mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu. Ya, ingatlah ketika Musa berkata kepada pemuda yang bersamanya, La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga sampai kepada pertemuan dua laut. Atau au amdhiya huquba, atau akan aku jalan terus kalau belum ketemu pertemuan dua laut itu. Itu permulaan cerita. Sesudah itu, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika sudah sampai kepada pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikan yang dibawanya. Ikan yang dibawanya itu sudah mati, sudah digoreng, tapi ketika itu hidup kembali dan melompat ke laut. Ketika mereka sudah melewati tempat yang dicari, bahwa orang yang pintar itu ada di pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut itu sudah lewat. Musa meminta kepada pemuda yang bersamanya, Atina ghada'ana. Coba berikan makanan kita sudah lapar. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Dan kita sudah letih dan sudah patut kita makan. Tadi saya katakan ikan itu sudah melompat ke laut. Itu pertanda ikan yang sudah digoreng, ikan yang sudah dicampur dengan macam-macam, dia bisa hidup kembali. Itu pertanda Allah kalau menghendaki sesuatu, kita pun akan hidup di akhirat kelak. Dan Allah sudah mengatakan bahwa kita hidup di dunia sebentar dan kita akan hidup di akhirat lama sekali. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Pemuda yang bersama dengan Musa berkata, ketika kita berlindung di batu besar itu, mereka berlindung di batu besar karena sudah capek. Fa inni nasitul hut, saya lupa menceritakan tentang ikan yang sudah ditaruh di dalam makanan kita. Ikan itu hidup dan ikan itu melompat ke laut. Wa ma ansanihu illa syaitan, yang membuat aku lupa adalah syaitan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan itu masuk ke laut secara aneh sekali. Allah bisa berbuat sekehendaknya. Kita manusia menganggap itu sesuatu yang aneh, tapi Allah
bisa membuat apa saja di dunia ini. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Musa berkata, inilah tempat yang kita cari. Tempat yang kita cari sudah lewat, kita balik lagi. Fartadda, mereka balik lagi dengan teliti mencari tempat tersebut. Akhirnya dia ketemu dengan orang yang dicari. Waktu ketemu, Nabi Musa berkata kepadanya, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Di sini Musa berbicara dengan orang yang dicari itu. Orang yang dicari itu adalah orang yang pintar sesuai dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti engkau? Ala an tu'allimani, untuk engkau ajarkan kepadaku apa ilmu yang ada padamu. Mimma 'ullimta, dari apa yang engkau tahu. Rusyda, menjadi petunjuk kehidupanku di dunia ini dan petunjuk kehidupanmu di dunia ini. Yang satu Musa, yang satu lagi Khidir. Pertama Musa dengan hormat meminta kepada Khidir untuk mengikutinya. Rupanya kalau ingin belajar, kita harus minta dulu kepada guru kita. Biasanya guru kita memberikan kesempatan kepada kita tanpa kita minta. Tanpa kita minta, kita duduk di belakang dengar apa yang diajarkan. Besok kita datang lagi, akhirnya dia kenal kita dan akan menjadi salah seorang murid dari guru tersebut. Nabi Musa menjadi murid Khidir. Untuk apa dia mengikutinya? Ala an tu'allimani, agar engkau mengajarku ilmu yang ada padaku. Ilmu Khidir banyak sekali. Musa mengatakan, mimma, sedikit dari yang ilmu yang ada padamu itu, sedikit yang kau ajarkan kepadaku, dan banyak ilmu yang lain tidak mungkin aku menerimanya dalam pertemuan yang sesingkat ini. Ala an tu'allimani mimma 'ullimta, engkau akan mengajarkan sebahagian dari ilmu yang ada padamu. Kalau engkau mengajarkan semua ilmu yang ada padamu, saya akan hidup selama-lamanya bersamamu. Sedangkan saya sebentar saja bersamamu. Untuk apa? Untuk mendapat rusyd, petunjuk. Baik Nabi Musa mendapat petunjuk dari ilmu yang ada, juga Khidir waktu diceritakan kepada Musa, dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah, padahal Musa banyak ilmu, Khidir juga banyak ilmu. Seperti kita sekarang ini, ada orang yang ahli pengobatan, dokter, ilmunya banyak sekali. Ketemu dengan seorang insinyur yang membangun rumah, dia juga punya ilmu yang banyak sekali. Insinyur ini mengajarkan ilmu kepada dokter, dokter ini mengajarkan ilmu kedokteran kepada insinyur. Jadi sedikit demi sedikit ilmunya akan mengalir kepada orang yang belajar. Tapi kita biasanya mempertahankan gengsi. Apa gengsi kita? Saya kan seorang guru, ilmu sudah banyak sekali, tidak mau belajar sama orang lain.
Orang lain pun mengatakan, aku kan begini, udah lama punya ilmu, tidak mau belajar sama orang lain. Tidak. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir mengajarkan kita untuk saling belajar. Ilmu yang pada orang lain tidak ada pada kita, dan ilmu pada kita boleh jadi tidak ada pada orang lain. Hadirin berbahagia, ini ayat 66. Sesudah qala hal ushibuka litu'allimani mimma 'allamaka Allahu syai'an astarshidu bihi fi amri min ilmin nafi'in wa 'amalin salihin. Bolehkah, kata Musa, aku menyertaimu untuk engkau mengajarkan kepada aku ilmu yang ada padamu? Khidir menjawab, ya Musa, fa inni ala ilmin min Allah. Saya punya ilmu yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'lamuhu, engkau tidak mengetahui. Seperti seorang dokter tidak punya ilmu yang ada pada seorang insinyur. Wa anta ala ilmin min Allah. Engkau ya Musa ada ilmu dari Allah, aku tidak tahu ilmu yang ada padamu. Tetapi dalam permintaan Musa kepada Khidir, Khidir menjawab pada ayat 60. Apa ayat katanya? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir menjawab permintaan Musa pada ayat 66 tadi. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak sabar berteman dengan aku. Sudah diduga oleh Khidir, Musa tidak akan sabar menerima ilmu dari Khidir. Kenapa? Karena tindakan Khidir berbeda dengan apa yang dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Seorang insinyur berbeda ilmunya dengan seorang dokter. Seorang dokter harus begini, harus begitu. Seorang insinyur membangun harus ada barang yang dikumpulkan untuk kemudian dibangun bangunan yang serba indah. Huna yabda'ul 'abdus salih yumli syurut hadhihi suhbah. Di sini mulailah hamba yang saleh. Hamba yang saleh itu namanya Khidir, mendiktekan syurut hadhihi suhbah, syarat-syarat kita berteman. Wa yuwaddihu li Musa tabi'ata ilmihi wa madhhabihi, dan dia menjelaskan kepada Musa tabiat ilmunya dan tabiat mazhabnya. Fa madhhabuka ghairu madhhabi. Mazhabmu berbeda dengan mazhabku. Kenapa? Insinyur berbeda dengan dokter. Sudah pasti. Kalau insinyur, dia bangunan yang hebat, yang megah. Kalau dokter memperbaiki, mengobati orang-orang yang sakit. Juga orang yang ahli ilmu pendidikan dengan ahli ilmu hukum itu berbeda. Tapi dua-duanya berguna. Jadi kita tidak boleh menghina ilmu yang ada pada seorang guru, dan kita juga tidak boleh menghina ilmu yang ada pada seorang ahli hukum. Kedua-duanya bermanfaat untuk umat manusia. Wa ilmi min kaisin ghairi kaisika. Ilmu engkau dari satu sudut, pandangan satu sudut. Ilmu aku juga dari pandangan satu sudut. Jadi berbeda. Kalau kita lihat seekor lembu dari depan, yang nampak adalah kepalanya. Kalau kita lihat seekor lembu dari belakang, nampak adalah tempat dia mengeluarkan kotoran. Padahal dua-duanya bermanfaat. Dia makan, baru kemudian dia keluarkan. Wa sawfa tara minni tasarrufatin lan tasbira 'alaiha. Engkau akan melihat
tindakan-tindakan yang engkau tidak sabar melihat tindakan tersebut. Kuncinya ada dalam kesabaran. Kita hidup di dunia ini, kalau tidak sabar, kita akan bentrok dengan siapa saja. Marilah kita ingin kesabaran, kita pupuk kesabaran itu agar kita bisa hidup dengan berbagai bentuk orang. Hadirin berbahagia, itu ayat 67. Sekarang ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau bisa sabar kepada sesuatu yang belum punya pengetahuanmu yang cukup tentang itu. Jadi kita sabar kalau tahu itu baik. Tapi dalam kita lihat seketika itu tidak baik. Dan bertentangan dengan apa yang ada dalam dada kita. Akhirnya kita tanya. Sekedar bertanya. Kata Khidir kepada Musa, engkau lihat dulu pekerjaanku, nanti entah kapan aku akan ceritakan sebab aku kerjakan pekerjaan itu. Nabi Musa tidak sabar. Dia tetap bertanya ketika Nabi Musa melihat Khidir mengerjakan apa misalnya? Melobangi kapal. Mereka berdua naik kapal. Lantas dilobangi kapal itu. Nabi Musa terus bertanya, ini kalau engkau lobangi kapal yang sedang kita tumpangi dan banyak orang yang menjadi penumpang seperti kita, nanti tenggelam di lautan, semuanya kita habis. Padahal Khidir mengerjakan ini tidak untuk menenggelamkan orang, tapi ada maksudnya tertentu, nanti akan diceritakan. Jadi tidak sabar Nabi Musa karena Khidir melobangi kapal. Kemudian waktu sudah turun, kapal itu tidak tenggelam. Mereka turun. Sesudah turun mereka jalan lagi. Ketemu dengan seorang anak. Apakah umurnya sudah dewasa atau umurnya belum dewasa, atau anak itu muslim atau anak itu kafir, tidak dijelaskan dalam ayat Al-Quran ini. Langsung dibunuh oleh Nabi Khidir. Kalau tadi kemungkinan tenggelam itu ada kemungkinannya. Tapi kalau ini sudah pasti membunuh orang, dilarang dalam agama apa saja. Hadirin berbahagia, langsung Nabi Khidir mengatakan, "Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra?" Bagaimana kamu sabar pada apa yang kamu tidak punya pengalaman yang cukup untuk benda tersebut? Hadirin berbahagia, Nabi Musa menjawab pertanyaan Khidir dalam ayat 69. Jadi Nabi Musa bertindak sebagai murid
Khidir bertindak sebagai guru. Murid harus ikut guru. Apa kata Musa? Qala satajiduni insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Musa menjawab, insyaallah engkau akan mendapatiku insyaallah. Di sini Nabi Musa bertongkat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan insyaallah sabira, aku akan tetap sabar, wala a'si laka amra, dan aku tidak akan menentang dalam urusan apapun yang datang dari tindakan kamu. Nabi Musa menyerah 100% kepada gurunya Khidir untuk mendapat ilmu. Kita kadang-kadang kalau guru kita tidak cocok dengan kita tinggalkan guru itu, kita pergi mencari guru yang lain. Karena sekarang gurunya banyak dan tempat pelajarannya pun banyak. Kita bisa pindah dari sini ke sana, dari sana ke sana. Akhirnya di sini dapat sedikit, di sana dapat sedikit, tapi waktu dikumpulkan tidak cukup untuk ilmu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Sebaiknya kita belajar pada satu orang berapa tahun, kemudian baru kita pindah belajar pada orang yang lain. Hadirin yang berbahagia, satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra, tawadu'un syadidun wa izharun litahammulit tam wa tawadu'u syadid. Tawadu yang bersangatan yang ada pada Musa dan menampakkan bahwa dia akan menanggung apa saja yang ada dalam pertemuan Nabi Musa dengan Khidir itu. Hadirin berbahagia, qaddamal masyiah insyaallah. Dia mendahulukan insyaallah karena semua pekerjaan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki sesuatu kepada kita, itu pasti perbuatan itu baik. Seperti Nabi Musa lahir dan dicari oleh Firaun. Kemudian ibu Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk meletakkan anaknya di sebuah kotak untuk ditaruh di Sungai Nil. Bagi mereka yang sudah lihat Sungai Nil akan tahu bagaimana kalau kotak kecil ditaruh di Sungai Nil, pasti dia akan habis dimakan oleh nyamuk atau macam-macam. Tapi karena Allah yang menyuruh, ibu Musa menaruhnya dan Musa hanyut sampai ke istana Firaun, diambil oleh istri Firaun atau pembantu-pembantu Firaun. Akhirnya dia bisa hidup di dalam istana Firaun. Jadi kehendak Allah itu membahagiakan seseorang asal kita sabar melaksanakannya. Kesalahan kita sebentar saja berjalan, kemudian kita cari jalan yang lain. Akhirnya di sini tidak dapat, di sana pun tidak dapat. Hadirin berbahagia, Nabi Khidir menambah syarat. Qal fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Apa kata Khidir? Fa in ittaba'tani, jika engkau mengikuti aku, fala tas'alni an syai'in, jangan engkau tanya kepadaku tentang sesuatu,
hatta uhditsa laka minhu dzikra, sehingga aku akan menerangkannya nanti pada suatu waktu. Jadi Khidir sudah berjanji kepada Nabi Musa akan menjelaskan persoalan itu. Jangan tanya sekarang. Tapi Nabi Musa melihat seseorang yang sudah dibunuh, melihat sebuah kapal yang sudah dilobangi, dia tidak sabar. Dia bertanya. In tabi'tani fala tas'alni hatta ukhbirak, wa ka'annahu yu'allimuhu adab tanawul al-ilmi was-sabr alaih wa adam al-ajarah li ma'rifati kulli amrin min al-umuri ala hidah. Seolah-olah Khidir mengajarkan Nabi Musa yang sebenarnya bukan untuk Nabi Musa, untuk kita yang membaca Al-Quran, mendapat ilmu dari pelajaran antara dialog Khidir dengan Nabi Musa, supaya kita tidak cepat bertanya kepada guru kita. Kita sabar dulu, nanti di akhir baru kita bertanya. Tapi kita sekarang lebih cepat bertanya, sehingga guru sibuk menjawab pertanyaan kita. Ilmu yang ingin disampaikan kepada kita sudah bercampur baur dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Hadirin berbahagia, fantalaqa, mereka berjalan. Ini mulai cerita. Tadi syarat-syarat yang ada pada Khidir sudah disampaikan kepada Musa. Seolah-olah Musa tidak ingin mendengar syarat-syarat tersebut, ingin mengambil ilmu terus dari Khidir. Fantalaqa, lantas mereka berjalan. Kedua orang itu berjalan. Hatta idza raqiba fis safinah, sehingga mereka berdua naik menumpang dalam sebuah perahu. Kharaqaha, Khidir melubangi perahu tersebut. Qala akharaqtaha, dia mengatakan, Musa berkata, apakah engkau melubangi kapal itu litughriqa ahlah, sehingga orang-orang yang ada dalam kapal akan tenggelam? Laqad ji'ta syai'an imra, bahwa engkau telah melaksanakan pekerjaan imra, suatu kesalahan besar, karena lupa dia. Padahal harus sabar dulu, jangan bertanya. Tapi Nabi Musa terus bertanya, dan itu ilmu untuk kita dalam waktu kita belajar pada guru. Kita tunggu dulu penjelasan guru, baru kemudian kita akan bertanya. Insya Allah pelajaran ini akan kita sambung kalau ada umur panjang pada malam Sabtu yang akan datang. Bagaimana kejadiannya sesudah mereka berdua ada dalam kapal, dan kapal itu dilubangi oleh Khidir. Nabi Musa takut akan tenggelam, tapi apakah mereka tenggelam? Insya Allah pertanyaan itu akan dijawab pada malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita, memberi umur panjang kepada kita. Insya Allah akan kita teruskan pelajaran yang berguna ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم Terima kasih Gibraltar. Gibraltar. Terima kasih. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا